Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang listrik statis, masih besaran dasar, yaitu tentang gaya listrik atau nama lainnya adalah gaya Coulomb ya. Jadi tujuannya nanti Anda atau peserta didik itu harus mampu yang pertama memahami arah gaya listrik, yang kedua mampu mengetahui persamaan gaya listrik, dan yang ketiga nanti Anda diminta untuk menerapkan persamaan gaya listrik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan resultan gaya listrik ya. Ada 3 tujuannya. Oke, kita masuk dulu ke definisi gaya listrik atau definisi dari gaya Coulomb yang simbolnya adalah F, C ini gaya, ini Coulomb ya. Nanti kalau kita ngomongin gaya berarti nanti satuannya Newton ya. Jadi definisi gaya listrik atau gaya Coulomb itu adalah peristiwa tertolak atau tertariknya suatu muatan uji akibat muatan uji tersebut berada di medan listrik muatan sumber. Maksudnya kayak mana sih? Jadi misalnya di sini ada suatu muatan sumber. Kalau ada sebuah muatan dan kita namakan itu sebagai muatan sumber, maka daerah di sekitar muatan sumber ini adalah namanya medan listrik. Jadi yang garis hitam ini namanya medan listrik ya. Nah, kalau ada datang satu lagi muatan, kita sebutlah namanya muatan uji atau di sini misalnya Q1 ini Q2 juga boleh. Intinya ada muatan, kemudian datang lagi muatan lainnya dan muatan lainnya ini masuk ke dalam medan listrik dari muatan satu lagi nih, jadi QG ini masuk atau berada di sekitar medan listrik QS, maka di sini nanti akan muncul peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak. Tarik-menarik ataupun tolak-menolak ini bergantung pada jenis muatannya ya. Oke. Tarik-menarik apabila muatan antara QS dan QU itu beda jenisnya. Satu positif, satu negatif. Tolak-menolak apabila muatan antara QS dan QU sama jenisnya. Bisa positif-positif atau negatif-negatif. Karena ada peristiwa tarik-menarik dan tolak-menolak inilah, maka ada dua arah berkaitan dengan gaya listrik. Makanya gaya listrik disebut juga dengan besaran atau termasuk dalam besaran vektor. Dia punya arah dan juga punya besar ya. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu arah gaya listrik atau arah gaya Coulomb ya, biar enak kita paham dulu arahnya. Arahnya cuma ada dua, tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Kalau positif Q-nya ketemu dengan positif Q, maka akan terjadi tolak-menolak. Kalau misalnya Q negatif ketemu dengan Q negatif, sama jenisnya juga akan saling tolak-menolak. Kalau misalnya yang satu muatannya positif, kemudian didekati dengan satu lagi muatannya negatif, otomatis di situ akan terjadi peristiwa gaya tarik atau tarik-menarik. Arahnya cuma dua ya, tolak-menolak ataupun tarik-menarik bergantung pada jenis muatan yang berinteraksi. Nah, ini berkaitan dengan arah. Nah, kalau sudah ada arah, maka sekarang kita tinggal berbicara masalah besar. Besar gaya Coulomb atau gaya listrik itu sama dengan rumusnya apa sih gaya listrik? Nah, kalau tadi ada muatan sumber, kemudian ada juga muatan uji, kedua muatan ini saling berinteraksi pada jarak tertentu atau pada jarak R, maka besar gaya listrik yang terjadi antara dua muatan ini mengikuti persamaan FC sama dengan K, QS dikali QU dibanding dengan R kuadrat. Atau kita juga boleh mengubah QSQU ini menjadi Q1 ataupun Q2 ya. Ini sama maknanya ya. Intinya gaya itu minimal harus ada dua muatan baru terjadi gaya. Kalau misalnya hanya ada satu muatan, maka di situ baru muncul yang namanya medan listrik ya. Apabila sudah ada dua muatan, maka di situ muncul yang namanya gaya listrik. Nah, ada nggak sih hubungan antara gaya listrik dengan medan listrik? Ada. Kalau misalnya muatan sumber ini adalah
penghasil medan listrik. Medan listrik rumusnya apa sih? Kaki per R kuadrat ya. Dan di sini adalah muatan uji ya. Maka rumus hubungan antara gaya dengan kuat medan listrik bisa diubah ya. Di sini kaki S per R kuadrat ini sebagai E sumber, ini dikali dengan QU. Atau ini rumus ini bisa berubah menjadi FC sama dengan K QS QU per R kuadrat. Atau juga boleh menjadi FC sama dengan E dikali dengan QU. Ini minta maaf ya, nggak dituliskan di sini ya. Nah, keterangannya sama ya. K ini sama dengan konstanta kelistrikan 9 kali 10 pangkat 9. QS ini muatan sumber satuannya kolom. QU muatan uji ini satuannya juga kolom. R itu jarak antara kedua muatan satuannya meter. Nah, itu kalau ada dua muatan yang berinteraksi.